Asosiasi Penyelenggara Nurse Indonesia. Ada beberapa, ada 7 kalau nggak salah. Jadi kalau 7 tersebut setiap pertemuannya 100 menit, saya pikir pas lah. Ya, mungkin pertemuan satu lagi untuk ujian baik UTS atau UAS istilahnya. Tapi kalau masalah ujian kita nanti bisa lebih teknis aja, artinya tidak harus saklek bahwa kita hanya menyelenggarakan 2 kali ujian, bisa saja lebih. Ya. Jadi nggak usah dipersulit. Baik, mungkin itu informasinya. Sekali lagi mungkin mohon dimaafkan karena pertimbangannya tadi yang seyogianya setahu saya sejak dulu memang farmako itu dari kedokteran, tapi ini baru beberapa momen terakhir ini bukan terpaksa ya. Bagi saya sih sebetulnya ya masih sedikit kurang pede ya ngajar farmakologi, apalagi saya bukan praktisi klinis. Baik, tapi judulnya ini agak kurang pas, penggolongan obat, karena mestinya farmakodinamik, farmakokinetik ini masing-masing poin. Nah, nanti saya benari aja judulnya, karena penggolongan obat itu di bawahnya, di slide ini jadi 1, dan hari ini mungkin kita belum bicara ke penggolongan obat, kita masih dasarnya dulu. Apa itu obat? Nah, ini. Ini menurut Undang-Undang Nomor 36. Kalau nggak salah Undang-Undang 36 ini tentang kesehatan. Ya. Kalau Undang-Undang Keperawatan setahu saya nomor 38. Ya, jadi beda. Ya, tapi tahunnya juga beda. Jadi Undang-Undang tentang kesehatan yang salah satunya mengistilahkan atau ada tentang definisi obat. Apa itu obat, bahan atau paduan obat. Jadi di sini ada paduan bahan. Jadi kalau bahan mungkin tidak tertutup kemungkinan tunggal atau single. Paduan obat itu berarti gabungan. Kalau misalnya siapa ini yang bisa? Kalau di misalnya makanan, contohnya apa ya? Yang gampang Supermi aja lah. Saya nggak perlu sebut merek atau produk. Nanti biasanya ada komposisi atau ada ingredients. Ya, jadi komposisi itu kalau mie apa aja isinya. Mungkin kalau ada yang mungkin ada di antara sampean yang sekarang ada di sampingnya ada sebungkus Supermi, ada enggak? Coba tolong bacakan ke saya atau ke teman-teman Anda komposisinya apa saja. Ayo yang dekat. Atau kalau Pak saya nggak ada Supermi, saya adanya misalnya lipstick lah, ya udah. Tolong bacakan komposisi lipstick. Mie-nya ada Pak, di dapur Pak. Apa? Mie-nya ya, ada. Halo? Tadi perasaan ada yang komentar. Halo? Tadi perasaan ada yang komentar ya? Ini Pak, mie-nya. Ya, coba dibaca komposisi atau ingredient coba. Itu tepung terigu, minyak nabati, tepung tapioka, garam, pengatur keasaman, penstabil atau nabati, mineral, pewarna sintetik, dan antioksidan. Oke, baik. Coba. Kalau saya nggak usah sebut nama walaupun tadi terlihat mie goreng sepertinya. Ya, jadi artinya di situ nyebutnya komposisi. Dan komposisi tadi kalau dibacakan sudah banyak ya, ada beberapa, mungkin 7 atau berapa lebih komposisi. Nah itu paduan bahan. Di obat itu tidak tertutup kemungkinan isinya cuma satu, yaitu bahan. Ya. Tapi mana yang lebih bagus? Ya sebetulnya dalam obat kita kenal dengan istilah sinergistik atau antagonistik. Sinergistik artinya 1 tambah 1 menguatkan jadi 2. Misalnya contohnya temulawak dicampur dengan ekstrak mengkudu ternyata saling menguatkan. Tapi di obat juga ada istilah lainnya namanya antagonistik. Istilahnya saling meniadakan. Misalnya susu dengan tetrasiklin tidak boleh diminum bersamaan.
ternyata bisa terjadi interaksi obat dan tidak tertutup kemungkinan itu bisa meniadakan atau mengurangi efek kerja daripada obatnya. Dalam hal ini obatnya adalah tetrasiklinnya, bukan susunya. Kalau susu setahu saya yang kandungannya itu macam-macam, salah satunya triptofan. Makanya susu lebih bagus juga untuk pengantar tidur karena kandungan triptofannya tadi. Tapi ketika susu digabung sama tetrasiklin, maka khawatirnya terjadi interaksi obat tadi. Jadi bahan dengan paduan bahan ngerti ya, kalau bahan tidak tertutup kemungkinan masih satu produk atau satu misalnya ekstrak tanaman, buah, dan seterusnya saja. Tapi kalau paduan bahan berarti gabungan. Dalam obat seringkali kalau yang sudah obat pasar atau obat dirilis di pasaran itu biasanya paduan bahan. Termasuk di sini adalah produk biologi. Ya, kita tahu sebetulnya memang banyak obat yang sebetulnya itu berasal dari produk-produk biologi, baik yang nabati maupun hewani. Saya sendiri waktu tesis misalnya mencari ekstrak daun Melatoma malabatricum, ya itu istilahnya daun senggani. Ya, itu daunnya. Tapi ada juga yang diambil dari akarnya misalnya. Ada yang dari kulit pohonnya misalnya. Ada yang dari buahnya, ya. Ada lagi misalnya dari hewan, ya, diambil dari misalnya usus atau bagian yang lain. Artinya obat itu memang bisa dari produk biologi, ya, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologis. Karena obat kalau dipakai, digunakan nanti bisa mempengaruhi apa fisiologi itu fungsi ya, Pak Ali. Misalnya ada obat golongan antihipertensi. Artinya kalau obat itu diminum nanti fungsi faali terhadap tubuh yaitu akan menyebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Ya, obat antihipertensi macam-macam. Salah satunya ACE tulisannya ya. Bacanya S ya. ACE inhibitor. Artinya dia menghambat ACE. ACE itu enzim ya. Enzim ya yang merubah biasanya bekerja poten pada saat mengubah antara angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Jadi angiotensin 1 ketika berubah menjadi angiotensin 2, itu angiotensin 2 ternyata faktor poten menyebabkan vasokonstriksi. Tahu ya vasokonstriksi? Vasokonstriksi artinya pengecilan pembuluh darah. Jadi kalau pembuluh darah mengecil, bisa dipastikan tekanan darah tubuh orang tersebut pasti meningkat atau meninggi ya, maka terjadilah hipertensi. Jadi kalau S inhibitor berarti menghambat angiotensin 1 berubah menjadi angiotensin 2. Kalau tidak terjadi perubahan menjadi angiotensin 2, maka kemungkinan untuk terjadi peningkatan tekanan darah enggak. Makanya S inhibitor termasuk obat antihipertensi. S inhibitor kalau dalam merek dagang, dalam kehidupan sehari-hari, itu yang pakai pril-pril, isopril, enalapril, atau mungkin Anda familiar orang tua atau siapa keluarga yang menderita hipertensi pernah dengar captopril? Nah itu paling banyak dipakai ya, baik yang dosis 12,5%, 12,5 miligram atau yang 25 miligram ya. Jadi yang sering tuh saya dengar tuh captopril. Sekali lagi saya bukan bukan praktisi klinis. Bisa juga untuk keadaan patologis, ya sudah belajar patologi, jadi ilmu tentang penyakit. Walaupun patologi itu ada klinis, mau ada juga patologi klinik, ada patologi anatomis. Ya, kalau yang belajar tentang kanker, jaringan, tumor itu patologi anatomi. Kalau patologi klinis itu biasanya ngambilin darah,
ya diperiksa, ya dan seterusnya. Dalam rangka penetapan diagnosis, karena ternyata obat itu macam-macam. Ada obat yang gunanya untuk menegakkan diagnosis. Contohnya, sebetulnya nanti lebih ada di slide-nya penggolongan obat. Penetapan diagnosis itu contohnya klinis tes. Terus misalnya untuk mendeteksi TB paru, apa namanya? Seseorang mengalami TB paru atau tidak, salah satunya dites dengan tuberkulin tes atau mantok tes. Ya. Jadi obat tuberkulin tes artinya obat tersebut digunakan untuk mendiagnosis apakah orang tersebut menderita TB atau tidak. Biasanya nanti disuntik di intrakutan IC. Intrakutan artinya obat tersebut ditaruh di antara lapisan epidermis dengan lapisan dermis dengan dermis. Artinya terjadi pemisahan antara epidermis dengan dermis. Nah, kalau nyuntik intrakutan nanti ya seperti itu, Anda harus membuat lepuhan. Ya, obat harus masuk di antara epidermis dengan dermis. Nanti baru ditandai biasanya dilingkari sekitar 1 cm. Terus bacanya antara 2 sampai 3 hari. Artinya pasien boleh dipulangkan misalnya, terus nanti 48 sampai 72 jam atau 2 sampai 3 hari kemudian pasien suruh kembali untuk dibaca. Apakah dia betul-betul positif TB atau tidak. Ya, maka kalau terjadi reaksi, maka bisa dipastikan reaksinya berupa melebar melebihi daripada diameter 1 cm atau 10 mm, maka dia positif TB. Nah, artinya obat tuberkulin tes atau mantok tes itu termasuk untuk diagnosis. Klinis tes itu juga diagnosis atau tes yang lain. Misalnya ada alat yang untuk mendeteksi seseorang itu hamil atau tidak, maka itu kalau obat termasuk yang gunanya untuk diagnosis. Ada obat yang gunanya untuk pencegahan. Kalau pencegahan contohnya apa? Mencegah sariawan. Terus kamu minum obat apa? Pak, kalau nyegah sariawan perasaan nggak usah minum yang banyak, Pak. Air putih yang banyak, ya itu pencegahan. Berarti air putih termasuk obat. Ya kalau misalnya untuk pencegahannya, misalnya Anda minum segar, minum cap kaki 3, cap buaya, misalnya cap macan, terserah lah istilahnya apa namanya, itu bisa sebagai pencegahan. Penyembuhan, ya contohnya obat-obatan antibiotik, itu biasanya obat yang perannya untuk penyembuhan. Sebut saja misalnya tetrasiklin. Kalau untuk obat terpilihnya misalnya untuk tifoid, biasanya kalau tifoid itu klorampenikol, tiampenikol, penyembuhan. Ada lagi pemulihan. Pemulihan mungkin kelompok-kelompok, jangan-jangan untuk memulihkan, bisa saja kelompok-kelompok vitamin misalnya. Vitamin bisa peningkatan kesehatan ya. Kalau pemulihan, ya untuk pemulihan artinya dia untuk stamino, kayak stimuno misalnya, boleh jadi. Yang terakhir kontrasepsi, artinya obat itu juga berperan sebagai apa kalau kontrasepsi itu? Menjarangkan atau mencegah kehamilan. Ya, yang lebih pas mencegah kehamilan. Kita tahu kontrasepsi ada yang kelompok obat yang biasanya berbentuk pil atau juga berbentuk suntikan. Ya, ada yang disuntik, ada yang diminum, ya bentuk pil. Yang lain sebetulnya ada alat kontrasepsi dalam rahim, alat kontrasepsi AKDR ya dalam rahim. Kalau AKDK alat kontrasepsi dalam kulit, artinya di bawah kulit. Nanti ada lagi sebetulnya kontrasepsi yang operasi.
Seperti vasektomi kalau untuk laki-laki, vasek berarti vas different-nya yang di operasi entah dipotong atau dikebet, saya persisnya nggak ngerti. Ada yang untuk perempuan tubektomi, yaitu dipotong atau dikebet tuba fallopiannya. Ya, artinya vasektomi untuk laki-laki, tubektomi untuk perempuan. Ya, sebetulnya kalau bicara KB yang banyak jadi objeknya itu perempuan. IUD, IUD itu ya, IUD itu kan pada perempuan, alat kontrasepsi dalam rahim dalam perempuan. AKDR itu ya rata-rata perempuan. Pil suntik itu ya perempuan. Ya. Rutenya ini sebetulnya ada yang enteral. Enteral sederhananya sebetulnya masuk ke dalam saluran pencernaan. Bisa oral, ya ditelan kayak pil yang kebanyakan kan oral. Bukal itu mungkin ditempel di pipi, mungkin koyok. Nggak pernah ya kalau lihat orang koyokan. Tapi bukan di buku pipi Pak, agak di kening sini ya. Ya bukal. Sublingual itu di bawah lidah. Di bawah lidah. NGT ini lebih dalam lagi. N naso, G-nya gastrik, T-nya itu tube. Jadi kalau di Indonesia kan dari belakang ya, tube itu selang. Gastrik itu gaster atau lambung. Naso itu hidung. Jadi selang yang menghubungkan antara gaster dengan hidung ya. Kalau masukin ya harus dari hidung dulu, masa dari gaster dulu. Jadi waktu masukin selang yang dimasukkan melalui lubang hidung, tujuan akhirnya nanti ke lambung. Ya, itu namanya NGT. Pernah lihat pasien di rumah sakit misalnya terpasang selang di hidungnya? Pernah lihat belum? Kalau belum ya bayangin aja. Ya, moga-moga pernah atau nanti kalau penasaran nanti setelah ini browsing aja di Mbah Google gitu ya. Itu orang pinternian itu ditanya apa-apa biasanya ngerti. Nah, nanti kamu tanya Mbah Google aja. Jadi selang yang dimasukkan melalui lubang hidung, terus nanti gula akhirnya adalah masuk ke dalam lambung. Jadi kalau nanti terus dari selangnya tadi disalurkan, kalau yang diisi obat berarti obat tersebut langsung masuk ke gaster. Kalau isinya susu, makanan, berarti makanan tersebut dimasukkan ke dalam lambung langsung. Kenapa kok nggak disuruh ngunyah makan nelan, Pak? Siapa tahu misalnya dia tidak bisa ngunyah nelan. Kenapa? Kapan dia mau coba makan sedikit saja selalu muntah. Nah, kalau seperti itu sementara kita tahu bahwa makanan harus dimasukkan ke dalam tubuh pasien, maka dicarikan alternatif. Bapak kalau masih terus-menerus muntah, sementara Bapak tetap harus mendapatkan intake atau asupan makanan, maka kita akan pasang selang. Oh, Bapaknya langsung kejet-kejet. Apa dia masuk selang? Udahlah, mana satu piring saya habisin sekarang. Oh, ternyata dia cuma ngambek, tidak mau makan. Giliran diancam pakai pasang selang, dia langsung habis piring malah tambuh. Nah, berarti dia mungkin psikologis saja atau lagi ngambek ya. Kalau yang dimasuk Pak, kalau yang dimasukkan nasi memangnya bisa pakai selang ya jelas nggak mungkin. Masa perawatnya nggak ngerti? Mau dipasang selang yang dimasukin nasi perongkolan lah, yo memangnya pacak masuk ya nggak mungkin lah. Ya harus dirubah menjadi cair. Ya kalau di rumah sakit seringnya susu. Masa pasang NGT atau selang terus kamu hidangkan pepaya. Jangan lupa Pak, masukin Pak lewat selang. Nanti buntu yang salah siapa? Jadi kalau yang masuk cairan. Ada lagi yang masuk itu apa ya? Tadi obat bisa cair yang masuk itu misalnya makanan cair, susu bisa. Ada lagi sebetulnya NGT itu berguna untuk mendeteksi. Ternyata disedot keluar baygon. Oh, berarti dia mencoba bunuh diri pakai minum baygon. Nah, satu lagi NGT biasanya digunakan untuk
mengeluarkan gas atau jadi nanti kalau teman-teman mengalami kembung, lah kalau mau pasangin GT. Kembung itu kan terakumulasi atau tertimbunnya udara di dalam lambung Anda, pelentang-pelentung, tong kosong, nyaring bunyinya, pelentang-pelentong kate isinya. Nah, jadi kalau orang kembung, nah berarti ada gas, ada udara ya di lambung Anda. Lah kalau ingin ngempes ya gampang, pasang selang aja. Tapi umumnya kan pada nggak mau, mendingan keroan. Ya wes lah, kalau maunya keroan ya laju aja ya. Jadi kayaknya kita lebih familiar keroan daripada masang. Itu yang ada P, apa IV, panjangan dari IV kepanjangan dari apa? Intravena, Pak. Intravena. Kalau SC? Sub? C-nya cutan. IM? Intra? Muskuler. IC? Intra? Tadi yang contohnya obat mantok tes alergi. IC itu intracutan. Oke ya? Nah, baik. IV itu intravaskuler, intravena. Artinya obat itu dimasukkan ke dalam vena. Kita tahu ya, vena ini pembuluh darah balik yang membawa kembali ke jantung. Ya. Jadi obat tersebut dimasukkan ke dalam pembuluh darah. Kenapa enggak intra arteri, Pak? Waduh, arteri kan tekanannya tinggi. Nanti kalau kamu tusuk takutnya malah terjadi moncrot-moncrot perdarahan. Ya. Maka yang familiar adalah IV, intravena. Nusuk infus itu juga dimasukkan jarumnya ke dalam vena. Makanya kalau IV sudah terpasang infus, biasanya ditusuk selang infusnya, tapi bukan basing. Yang ditusuk tempat selang yang ada pentilnya, yang warnanya agak kekuningan. Karena pentil punya elastisitas, jadi kalau Anda tusuk pakai jarum, dia akan kembali lagi nutup. Saya dulu punya pengalaman buruk sekali. Saya pernah disuruh masukkan obat lah ke dalam botol infus. Lah waktu itu saya tusuknya langsung ke plastiknya. Sudah gitu sayangnya bukan di atasnya, misalnya dari atasnya. Nih saya lihatkan misalnya saya kebetulan ada botol, bukan dari sininya, tapi ternyata dari ujung sini. Nah, yang namanya plastik ini kan tidak punya elastisitas. Nah, ketika tak tusuk, maka kemudian saya sabut, lo netes. Oh ya, netes. Jadi beda dengan pentil. Jadi waktu itu namanya mahasiswa takut dimarahi, saya coba nyari akhirnya ketemu lem. Nah, saya kasih lem, terus harapannya berdoa yang kencang cepat habis dan diganti yang baru. Sebab kalau ketahuan perawat senior pacak dihajar gitu. Jadi itu contoh pengalaman buruk. Moga-moga pasiennya juga selamat, nggak ada terkena efek samping dari lem misalnya ya. Jadi saya juga pernah punya pengalaman yang buruk. Ya nanti kalau Anda praktek di rumah sakit hati-hati aja ya, jangan sampai terjadi kasus yang seperti itu, walaupun tidak seheboh misalnya teman saya dulu namanya Bu Etika Emilianti, saya sampai hafal ya. Bukan berarti pernah ditolak ini. Karena dia orang Jawa Barat, sekarang menjadi dosen di Unpad. Ya beda nasib. Sigit jadi dosen di Unsri, terus kemudian Etika ini menjadi dosen di PSIK, sekarang udah FIK ya, Fakultas Ilmu Keperawatan Unpad.
Pernah melakukan kesalahan lebih berat kalau menurut saya etika. Karena waktu praktek di ruang penyakit anak, di ruang anak lah bagian anak, beliau imunisasi salah. Salahnya udah fatal kan, misalnya sebut saja obat itu yang mestinya harusnya IM, tapi diberikan secara SC. Nah, mestinya IM itu intramuskuler masuk ke dalam otot. Otot itu kan lapisan dalam. Kalau urutannya kan lapisan tubuh kita ini yang terluar kulit. Kulit terbagi menjadi 3 bagian tadi. Setelah kulit, kemungkinan baru otot. Kalau otot kebablasan, masuk ke dalam tulang. Di dalam tulang ada bone marrow, namanya intraoseus. Ini nyontek misalnya pakai nafsu, sampai tembus tulang. Lah salah kan berarti, bukan IM lagi, sudah intra tulang Pak, IT misalnya kan. Lah ini tambah ngaco gitu kan. Ya mestinya IM dipaksa menjadi intra tulang. Lah ngaco ini ya. Artinya dia salah. Oh, yang baru-baru ini mungkin pernah entah hoax atau tidak ya. Itu yang Presiden Jokowi katanya vaksinnya harus diulang. Pernah baca enggak? Saya pernah baca aja, kayaknya cuman nggak rame, kayaknya apa itu berita ngaco atau gimana. Karena alasannya adalah dokter siapa itu, profesor siapa waktu itu yang nyontek, dokter kepresidennya, Abdullah atau siapa. Waktu nyontek itu ternyata beliau tidak memiringkan, posisi jarumnya miring, tidak tegak lurus. Sebetulnya kalau saya misalnya Pak Jokowi minta pendapat sedikit, ya saya jawab aja. Lurus tidak lurus itu tidak masalah sebetulnya. Karena mau lurus tapi nggak nyampe otot itu juga bukan intramuskuler namanya. Tegak lurus kebablasan sampai tulang itu juga sudah berubah status, bukan intramuskuler. Ya. Nah terus kenapa? Lah kalau miring kan lebih dangkal toh Pak nyampainya. Iya memang, tapi kan jarum macam-macam. Lah Pak, ya tinggal dokternya waktu itu pakai jarum berapa. Ya, kita harus tahu kan misalnya jarumnya nomor 24G. G itu GAUG. Ya, GAUG bukan anjing tuh ya. GAUG. GAUGE. Itu kan satuan dari jarum. 24 GAUG itu dibandingkan dengan 22 GAUG, dibandingkan dengan 20 GAUG, ingat untuk jarum itu pengecualian dalam bidang kesehatan. Semakin kecil ukurannya, dia justru semakin besar bentuk fisiknya dan semakin panjang. Ya, artinya jarum 20 itu lebih besar dan juga lebih panjang ukurannya ketimbang jarum yang 22. 22 masih lebih besar dan lebih panjang dibandingkan jarum 24. Demikian ke 26. Dan satuan jarum setahu saya genap ya, tidak ada ganjil. Kayak kamu nganar, carikan jarum nomor 1. Nah, kelihatan kalau enggak sekolah. Mana ada jarum nomor 1. Ya. Ya, jadi setahu saya tidak ada. Jarum yang paling besar itu nomor 16 setahu saya. Itu yang jarum yang sudah digunakan untuk ambil darah, lewat cairan, yang biasanya kalau di rumah sakit untuk 3W, 3 jalur. Ya, 3 jalur. Artinya karena 3 jalur, kalau jarumnya kecil, potensi macetnya sangat tinggi. Ini sampai nganar-nganar kemana, saya ngajar ini. Baik, ya, sedikit tentang Jokowi tadi, maka yang penting harus masuk muskuler. Mau miring, nggak miring. Tapi memang, kalau dalam pembelajaran akademisi, untuk tegak lurus itu potensi ke IM memang lebih pas ketimbang yang harus dimiringkan. Sebab semakin landai atau semakin miring itu kedalamannya semakin rendah ya atau semakin dangkal. Ketika semakin dangkal maka IM itu akan peluangnya semakin kecil sebab tadi intramuskuler itu lapisan setelah hipodermis. Ya. Apalagi setelah hipodermisnya tebal, misalnya orangnya gemuk, gendut, obesitas, ya. Makanya dingin menusuk tulang itu biasanya cepat terjadi pada orang yang kurus kering kerontang. Menurut orangnya gemuk ya dia masih punya bantalan lemak yang banyak sehingga lebih tahan ya. Dia punya pelindung sakit alami daripada yang kurus tadi. Oke, IV ya, IV.
SC itu subkutan. Contoh suntikan yang paling terkenal itu insulin. Ya, insulin. Obat diabetes itu insulin itu memang paling banyak paling ngetren diberikannya secara SC. IM intramuskuler macam-macam, kalau vitamin seperti vitamin B12 itu biasanya IM. Ya, AB kompleks, maaf, bukan B12, B kompleks. IC intrakutan. Oh, balik lagi ceritanya etika tadi ya, teman saya belum tuntas kayaknya saya cerita. Beliau melakukan salah vaksin, salah cara, terus kemudian kena omel waktu itu di rumah sakit Hasan Sadikin atau mana ya. Terus kena omel, terus tapi alhamdulillah etikanya tanggung jawab. Ya, dia alhamdulillah anak itu fase kritisnya terlewati, bahkan sebagai wujud tanggung jawabnya ketika dia sudah diizinkan pulang dari rumah sakit, etika masih mengunjungi, bahkan masih bentuk tanggung jawabnya dikunjungilah ke rumahnya. Dari situ ternyata sengsara membawa berkah. Dia dipertemukan dengan pamannya mungkin dari pihak bayi tersebut atau anak kecil yang sedang S2 di Jepang. Sekarang jadi suaminya. Lah itu. Tapi ini contoh cerita aja, nggak usah kamu ulangi. Nanti saya pas praktek profesi misalnya akan saya salahin. Ya, obat yang mestinya IV saya sontek ke dalam matanya misalnya. Wah, tambah ngaco itu. Ya, biar nanti siapa tahu ditemukan pamannya. Ternyata pamannya tukang becak. Misalnya tukang judi ayam, lah ngaco teman. Nggak usah, saya cuma cerita. Artinya memang jodoh itu bisa dari mana-mana. Lanjut aja ya. Topikal itu yang di kulit. Bisa krim, bisa jelly, bisa ointment. Ya, kalau krim dengan jelly beda ya. Mungkin teman-teman yang cowok itu bisa bedakan mana krim, mana jelly. Biasanya minyak rambut itu ada yang sediaannya jelly. Ya kalau masih bingung lagi, nanti rebut aja jelly drink yang biasa diminum adik Anda. Mana? Ini tugas Pak Sigit. Mana contoh jelly? Nah ini jelly drink ya. Di dalam minuman itu ternyata ada jelly-nya. Ini mekanisme absorpsi. Absorpsi terbesar sebetulnya di usus. Ya. Usus halus itu terhadap nutrien, kalau usus besar terhadap air. Ya. 1-2 liter air diserap oleh usus besar. 7-8 liter nutrien saripati makanan diserap oleh usus halus. Ya. Nah, obat ini juga sebetulnya harus diabsorpsi, harus diserap. Nah, untuk absorpsi sendiri mekanismenya ada 3 ya. Ada difusi pasif. Perpindahan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Jadi dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Biasanya melalui membran tidak perlu energi. Kayak Anda misalnya punya tetoten, ya totet-totet itu loh ya, mainan anak kecil. Kalau yang Anda tekan misalnya balon yang warna merah, balon sebelah warna hijau, kalau yang Anda tekan merah, nanti udara akan bergerak ke hijau. Sambil bunyi misalnya, karena di sela balon tersebut ada kayak semacam seruling, ketika dilewati udara dengan tekanan keras, dia akan bunyi tetot, tetot misalnya. Jadi merah ke hijau. Nah, ketika tangan kita lepaskan, berarti tekanan yang lebih tinggi pada balon hijau akan mengembalikan udara supaya terjadi kesetimbangan. Nah, kalau difusi pasif, berarti dari konsentrasi tinggi, berarti misalnya kayak hijau ke merah tadi. Dia memanfaatkan tekanan saja, tidak butuh energi. Bentar ya. Dulu masih ngajar. Baik. Ya. Jadi kayak air mancur misalnya dari tempat tinggi ke tempat rendah atau air dari tetmon atau tandon, maka dia tidak butuh energi. Enggak Anda sedot pakai mesin kan ngalir. Beda dengan air sumur Anda pindahkan ke
statement tadi, butuh mesin pompa air. Mesin pompa air pun ada, nggak ada listrik, mati ya kayak saya tadi. Di awal sempat mulai ternyata maaf casnya kecabut. Nah ya, sementara laptop saya tidak bisa hidup tanpa langsung connect listrik. Yang kedua, transport aktif. Kalau ini kayak semacam kebalikannya. Perpindahan molekul terionisasi menggunakan energi sel. Jadi butuh energi. Contohnya levodopa. Contoh yang lain memindahkan asam amino. Asam amino kan bentuk kecil atau partikel bentuk perubahan dari protein. Karena kita makan 6 komponen kan, masih ingat? Ada karbohidrat, protein, lemak, terus mineral, air, dan vitamin. Nah, untuk 3 yang awal, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein, harus dipecah menjadi bentukan yang lebih sederhana, supaya bisa diabsorpsi. Karbohidrat dipecah menjadi glukosa, monosakarida, ataupun polisakarida. Protein dipecah menjadi asam amino, salah satu. Kalau lemak dipecah menjadi TG, trigliserida, dan asam lemak. Ada lagi yang ketiga, cara mekanisme absorpsi, yaitu filtrasi. Filtrasi itu kayak diayak, karena molekul, ya ada partikel atau molekul, ya sehingga ketika ada tekanan bisa melewati pori-pori. Jadi ini contohnya. Pasif ya udah pindah, misalnya dari sini ada 4, sementara di sini cuma 2. Berarti tekanan di sini lebih tinggi. Perpindahan dari tekanan atau konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah, nah ini kayak alamiah saja, tidak butuh energi. Ini misalnya yang 4 menuju daerah yang masih longgar, kayak transmigrasi dari Jawa ke Sumatera, Kalimantan, atau Papua, itu mungkin difusi. Tapi butuh kapal, Pak, butuh duit. Nah, ya bayangin yang tanpa energi, yang tanpa energi. Kalau transport aktif, dia butuh energi. Ya, di sini terlihat ada fasilitasi. Misalnya yang warna hijau ini. Ada transporternya, misalnya ini yang mau dipindah, ternyata dia prinsip yang kayak enzim itu, lock and key, pernah dengar nggak? Seperti kunci dan anak kuncinya. Karena dia misalnya dia berbentuk segitiga, maka dia harus ketemu gembok yang cocok. Bentar ya, bentar. Ya tadi 50 itu mas tapi terlihat orang mas. Oke, lanjut ya. Jadi ini beda antara difusi. Absorpsi sebetulnya terjadi sepanjang terjadi di saluran pencernaan utamanya. Tapi dari semua saluran pencernaan sebetulnya tidak terjadi semua absorpsi ya. Kita mungkin sulit sekali menemukan absorpsi misalnya di esofagus. Karena esofagus itu fungsinya hanya transportasi aja. Hanya menyalurkan. Ya, di situ belum terjadi absorpsi. Lah ya terus nggak kebayang juga ya kalau misal di esofagus kita terjadi penyerapan makanan, nanti lama kita makan. Di mulut sebetulnya absorpsi mungkin juga belum terjadi. Sehingga di gambar ini kita tidak menemukan mulut misalnya atau esofagus dalam arti yang utuh. Karena absorpsi baru mulai di sini, di lambung tepatnya dia absorpsi bagus terhadap air
Dan versi literatur ini adalah alkohol. Tapi di literatur yang lain saya menemukan lambung ini juga bagus sekali melakukan absorpsi atau penyerapan terhadap glukosa. Jadi kalau Anda mau tambahkan stomach atau gaster atau lambung bahasa kita, itu terjadi absorpsi bagus terhadap air, alkohol, dan glukosa. Dan sebetulnya ini yang digunakan iklannya teh botol sosro. Biasanya kalau bulan Ramadan nanti berbukalah dengan yang manis. Tapi ditunjukkan teh botol sosro. Bentar ya, anaknya lagi rewel, bentar. Aku yang terpeluk. Lambung, saya tadi cerita teh botol karena memang dia di tehnya itu kan bukan tehnya sih sebetulnya yang penting untuk segera diabsorpsi airnya dan glukosanya. Kalau bagus lagi teh botol campur alkohol Pak, nah cuman kan haram ya. Jadi duodenum itu sudah terjadi penyerapan yang bagus terhadap besi, kalsium, lemak, gula, air dan seterusnya sampai natrium. Jejenom itu sudah di bagian usus halus. Jejenom itu istilah lain daripada bukan istilah lain ya. Salah, duodenum yang istilah lainnya 12 jari. Jejenom itu bagian daripada usus halus dan terakhir di ilium. Ya. Jejenom itu absorpsinya terhadap gula, protein, dan ilium itu vitamin B12. Nah, vitamin B12 itu diserap atau diabsorpsi di bagian ilium. Jadi kalau ilium gagal melakukan absorpsi terhadap vitamin B12, nanti akan terjadi anemia, tapi yang bukan anemia defisiensi besi, tapi anemia pernisiosa. Kolon itu absorpsi air dan juga elektrolit sebagian besar. Ya. Makanya kolon sangat penting untuk menentukan konsistensi feses. Saya pernah belajar feses itu ada 7 rupa. Mulai dari tipe 1 yang paling keras, klotak-klotak, ya loh. Penderitanya namanya, pemiliknya namanya konstipasi. Makanya sulit kalau sambil megang gayung bisa remek gitu ya gayungnya. Ya, jadi konstipasi. Feses mengeras, membisu, membatu. Ya. Tapi kalau dia kolonnya justru enggan, ya malas melakukan absorpsi, maka fesesnya justru terjerembab oleh air. Nama pemiliknya mencreto, ya, mencreto atau diareo. Nah ya, diare, mencret itu karena kolon tidak atau sangat minim melakukan absorpsi terhadap air. Sebaliknya kalau kondisi berkebalikan, kolon terlalu rajin nyerap air, ya, maka fesesnya menjadi kekeringan. Fesesnya membisu, membatu tadi. Penderitaannya namanya konstipasi.
Faktor absorpsi macam-macam, luas permukaan, saya pikir jelas semakin luas permukaan absorpsinya akan semakin baik. Aliran darah semakin lancar atau semakin kuat aliran darah, maka absorpsi juga akan semakin baik. Nyeri dan stres, ya orang nyeri mungkin absorpsinya akan minim, demikian juga stres. Biasanya kalau orang stres itu cenderung metabolismenya, tapi macam juga ada ya. Ada orang stres justru makannya kelewat batas. Walaupun yang umum kayaknya kalau orang stres kan identik dengan depresi, mengurung diri, mengunci diri, masuk almari, bunuh diri. Ya, jadi kalau orang stres itu istilahnya lebih banyak diem. Nah, kalau itu berarti absorpsinya juga akan semakin sedikit. Tapi saya kalau nggak salah ada orang yang stres tipenya justru sebaliknya. Dia malah makannya tambah kuat. Nah, ini ya berarti ya tetap absorpsinya akan bisa makin baik. Motilitas atau pergerakan usus semakin kencang motilitas usus, berarti absorpsi juga akan semakin baik. Bentuk obat, karena bentuk obat itu ada obat yang kelompok cepat, contohnya sublingual. Jadi obat yang, masih ingat tadi? Sublingual artinya obat yang ditaruh di mana? Di bawah lidah, Pak. Di bawah lidah, betul. Jadi obat yang ditaruh di bawah lidah itu bekerjanya cepat. Termasuk obat yang kerjanya cepat. Contohnya sublingual itu kalau di rumah sakit biasanya obat-obatan untuk mengatasi nyeri dada pada penderita-penderita serangan jantung. Ya, jadi contohnya ISDN, isosorbit dinitrat. Ya, merek dagangnya misalnya bisa juga Sidokat. Ya, jadi itu obat yang cara pemberiannya ditaruh di bawah lidah. IV itu intravena. Begitu Anda suntikkan, terus kemudian Anda dorong atau push, sehingga obat masuk ke dalam pembuluh darah, itu hanya butuh waktu beberapa menit. Ada yang mengatakan 30 sampai 60 detik itu sudah bereaksi. Makanya salah satu harus yang kita pahami sebagai perawat seandainya nanti kolaboratif memberikan obat, apalagi obat itu diberikan secara IV, pastikan bahwa obat itu harus tepat. Makanya dulu saya belajarnya 5T, harus hafal. 5T yang dimaksud adalah tepat obat, tepat dosis, tepat pasien, tepat cara, dan tepat apa tadi? Saya ulangi ya. Tepat pasien, tepat obat, tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu. Nah, saya ulangi. Kalau dulu ngapalinnya untuk pemberian obat zaman saya loh ya. Waktu kuliah itu masih 5T. T yang dimaksud singkatan dari tepat, 5 yang dimaksud adalah tepat pasien. Bayangin kalau pasiennya namanya Sikimin ada 2. Nah, terus Sikimin yang mana? Apalagi seruangan itu Sikiminnya ada 7. Nah, maka Sikimin yang mana? Pasti harus ada identitas yang dimaksud. Ya. Terus tepat pasien, tepat obat. Nah, obatnya apa? Tetrasilin beda dengan amoxicillin. Amoxicillin beda dengan ceftriaxone misalnya. Ceftriaxone beda dengan dexamethasone. Dexamethasone beda dengan kalmethason. Kalmethason dengan remason juga pasti beda. Osikoknya untuk topikal dioles di kulit remason, terus dexamethasonnya misalnya sediaannya serbuk harus dilarutkan, diberikan secara misalnya misalnya IM ya, masa Anda berikan secara diminumkan, keliru ya. Ya, IP itu harus dipastikan betul atau tepat obatnya, jangan terus tepat pasiennya. Terus tepat caranya IP ya jangan kamu rubah menjadi IM, lah beda sekali.
obat itu bekerja baik di dalam pembuluh darah, malah kita kasih ke dalam otot. Nah, ya keliru. Ya, tepat cara, tepat waktu, terus tepat dosis. Waktunya 3 kali per hari itu sebetulnya terjemahannya yang paling ideal adalah intervalnya sama. Kalau kita menganggap 24 jam per hari, berarti kalau 3 kali sehari, maka yang paling ideal setiap 8 jam sekali. Itu pun kalau kita menjadi perawat yang bekerjanya secara nursing science dan nursing care, nursing art itu mohon maaf kalau di Unpad dulu ditulis. Kalau yang suka bola, apalagi pecinta Liverpool, biasanya this is Anfield. Ya, logonya Liverpool. Nah, itu ditaruh misalnya lorong ketika orang mau atau pemainnya mau lewat. Ya. Nah, dulu kalau di Unpad seingat saya ada tulisan nursing science, perawat itu ada ilmunya. Nursing art, perawat itu kalau bekerja pakai seni, pakai kiat sebetulnya. Ya, nah contoh kiat itu begini. Obat yang 3 kali sehari artinya yang ideal 8 jam sekali, maka itu bukan langsung serta-merta. Bayangin kalau pasiennya misalnya datang ke rumah sakit itu jam 10, mulai diberikan obat jam 11, maka 8 jam kedua jam berapa? 11 tambah 8 berarti jam 7 ya? Jam 7 malam. Jam 7 malam mungkin pasien masih oke, karena jam 7 kalau tidur kayaknya kesorean, ya apalagi misalnya dia muslim belum sholat isya, berarti nunggu isya. Kalau sekarang isya itu misalnya jam 19.37, masih butuh waktu 37 menit kemudian. Kalau diminumnya habis sholat ya nanti kan misalnya kalau dia sholat misalnya 5 menit atau 10 menit, anggap aja jam 8 lah, baru dia mulai tidur. Artinya jam 7 masih terjaga. Tapi pertanyaan berikutnya, untuk 8 jam ketiga, berarti jam 7 malam ditambah 8, tambah 8, 19 tambah 8, 26, dikurangi 24, jam 2. Nah, sekarang pertanyaannya jam 2 itu pasien itu biasa hidup atau tidak? Jangan-jangan sedang mati sementara alias tidur pulas. Ya, kalau tidur pulas, biasa itu jam tidurnya dia, ya jangan diganggu. Oke, perawatnya bangunin, ayo toh Pak, minum, atau saatnya suntik. Kan ini memang waktu idealnya Bapak jam 2. Itu jangan-jangan salah setting awal aja. Kalau awalnya misalnya, Anda jangan jam 11. Ya, atau misalnya awalnya jam 11, terus setelah itu interval kedua aja yang sedikit dikacaukan, dirubah menjadi misalnya jam 3. Loh, Kak, kedekatan Pak, jam 11 ke jam 3. Istilahnya salah cuma itu tok itu. Setelah itu nanti lanjutnya ke jam 3 ditambah 8, berarti 15 tambah 8, 23. Artinya jam 11 ya. Kalau jam 11 ternyata pasien memang sudah biasa tidur, tolong dirubah. Artinya perawat harus punya kiat sehingga kebutuhan dasar manusia tidur harus terpenuhi, kebutuhan dia akan mendapat obat juga terpenuhi tanpa istilahnya gimana ya? Jangan sampai gara-gara memenuhi satu kebutuhan kita merusak kebutuhan yang lain. Ya, yang lain. Inhalasi contohnya obat yang disedot, dihirup. Biasanya penderita-penderita asma. Orang asma bayangin sesak napas berat, kalau iklannya nafasin itu seperti ditali tampar di dadanya, ya sesak sebegitu hebat, bahkan menimbulkan rasa nyeri dan seterusnya, sakit dada dan seterusnya. Jangan-jangan si penderitanya mikirnya malaikat maut mungkin sudah di atas rumahnya. Maka kalau itu harus mendapat obat, ya harus obat yang bekerjanya cepat. Makanya obatnya disedot. Ada lagi obat yang kerjanya intermediate, contohnya oral yang diminum, IM itu yang di otot, SC itu yang subkutan tadi. Ya. Terus
ada lagi, satu lagi tadi yang lambat, ini contohnya rektal. Yang keenam, interaksi obat, baik obat dengan obat ataupun obat dengan makanan, itu juga perlu diperhatikan. Ya, obat dengan makanan, contoh yang saya kasih contoh tadi, tetrasiklin dengan susu, nggak boleh bareng. Obat dengan obat, kalau dia sinergistik masih boleh, tapi kalau antagonistik berarti jangan dibarengkan. Bahkan dalam tata cara minum obat saja ada obat yang diminum sebelum makan, ada obat yang diminumkan boleh setelah makan. Kalau obat-obatan misalnya untuk kadar gula biasanya sebelum makan. Efek lintas pertama ya atau first pass metabolisme boleh, ada yang mengatakan first pass effect ya. Ya, efek lintas pertama. Artinya beberapa obat mengalami metabolisme di hati atau vena porta sebelum masuk ke dalam sirkulasi. Sehingga kalau kena efek lintas pertama, obat-obat tersebut sampai organ target itu biasanya tidak seutuh atau dosisnya terreduksi atau terkorup. Misalnya waktu minum konstan sebut saja 500 mg. Kalau konstan tersebut mengalami efek lintas pertama, artinya termetabolisme di hati ataupun vena porta, maka seandainya target organnya konstan itu adalah di jejunum, maka di jejunum misalnya tinggal 350 mg. Padahal awalnya tadi berapa? 500. Jadi yang 150 kena efek lintas pertama. Kalau di negara kita biasanya bantuan. Dari pusat misalnya 1 miliar untuk dana desa. Nyampe desa, tanya Pak Lurah aja ya, saya dikirain gosip. Yang punya keluarga, paman atau bapak lurah, coba tanyailah, Pak, dana desa itu kan iklannya 1 miliar, sampai dapat berapa? Kalau dia dapat 1 miliar 200, lah itu keren. Tapi kalau tinggal 800, nah yang 200 kemana? Gitu. Dimakan tikus, kata bapak. Oh, yang sekarang lagi heboh malah dana bansos. Ya, pernah dengar ya kalau Anda mulai sering baca itu sekarang dana bansos sampai menterinya pun terpelanting. Bahkan pernah disebut anak Pak Lurah. Sekarang malah di koran Tempo itu, Tempo yang sering melaporkan itu kalau nggak salah ada istilah baru madam. Waduh, mau madam, mau madul, mau madem misalnya, mau Pak Lurah, Pak Camat atau peduli amat, tapi saya sebagai orang umum sangat tidak terima lah dengan wong bantuan untuk orang yang terkena dampak COVID, istilahnya orang miskin, kok yo masih di tega-teganya di korup gitu. Kayaknya perlu dikasih contoh dihukum mati kali ya di Indonesia ini. Kelarutan obat. Obat yang larut di dalam lemak itu akan mudah masuk ke dalam sel dibandingkan obat yang tidak larut di dalam lemak. Misalnya, artinya kelarutan juga berpengaruh. Bioavailability yaitu persentase dosis obat yang mencapai sistem sirkulasi. Ya, kayak nyambung lah dengan efek lintas pertama tadi. Saya kasih contoh tadi, 500 mg ternyata tinggal 350, berarti hilang sekitar 30%. Ya, persentase obat yang mencapai sistem sirkulasi ternyata cuma 70%. Lah yang 30% kemana Pak? Ya tadi kena lintas pertama atau terkorup. Makanya dosis obat ini juga harus tepat karena nanti orang-orang farmasi yang mungkin dia tahu bahwasanya kalau obat dosisnya sekian dimasukkan secara oral, nanti sebetulnya ke organ targetnya berapa. Ada lagi yang terakhir yang ke-10 daur intrahepatik. Ini intrahepatik itu gambarnya mudah-mudahan di slide berikutnya. Nih, ya. Jadi usus ini kan yang saya bilang tadi absorpsi yang paling banyak. Ternyata ada siklus vena porta melalui pembuluh darah masuk ke dalam liver, terus kembali lagi.
Nah, di sini ternyata hati ini bisa semacam ngambil jatah. Ya, sehingga kalau misalnya yang seharusnya misalnya tadi saya kasih contoh Ponstan masuk 500 mg, maka ke organ target misalnya seandainya di jejunum, maka dia tidak utuh 500 mg. Karena sebagian masuk ke dalam siklus enterohepatik. Absorpsi paling baik sediaan obat itu kalau obat itu mudah larut dalam lemak. Tadi saya singgung. Ya. Jadi kalau obat itu semakin mudah larut dalam lemak, itu obat itu makin mudah diserap. Ukuran partikelnya akan mudah diserap kalau kecil. Ya, kalau itu saya pikir wajar ya. Partikel makin kecil ya daya serapnya akan lebih mudah. Anda misalnya menggunakan saringan paling kecil sekalipun, tapi kalau misalnya pasir yang Anda ayak, yang paling mudah lewat pasti yang partikel kecil. Kalau yang batu, yang besar-besar partikelnya nanti tertolak alias tidak lolos melalui mekanisme filtrasi saringan. Non-polar, obat yang tidak polar atau ya, itu akan absorpsinya lebih baik. Terus terakhir tidak terionisasi. Jadi obat yang tidak terionisasi, kalau di gambar ini contohnya ini, non-ionized drugs. Jadi obat yang tidak terionisasi mudah sekali masuk ke dalam sel. Ya, sementara obat yang terionisasi sulit. Ini yang bawah ini ion-ion yang partikelnya kecil juga lebih mudah. Sehingga ini kayak penjelasan nomor 2. Kalau partikelnya kecil akan mudah masuk ke dalam sel. Lipid soluble nih artinya dia yang larut ke dalam lemak mudah ya, mudah melalui kapiler terus masuk ke dalam sel. Bahkan tembus sitoplasma, kan dinding sel dulu, sitoplasma di sini ada macam-macam ya. Kalau sitoplasma itu kayak mitokondria, aparatus Golgi, terus apalagi retikulum sarkoplasma, baik yang kasar maupun yang halus. Nanti baru masuk ke dalam inti atau nukleus. Di dalamnya ada intinya inti nukleolus. Terus di situ ada materi genetik DNA atau RNA. Kebetulan yang digambar ini materi genetiknya yang DNA. RNA itu contohnya HIV. Contoh yang lain hepatitis A itu RNA materi genetiknya. Ini yang contoh senyawa yang mudah tadi yang mana? Yang polar atau yang non polar? Non, Pak. Yang non polar. Oke, non polar cirinya tidak memiliki pasangan elektron bebas. Tidak larut dalam air. Ya, berarti larut dalam lemak. Pokoknya ya selain air kali, Pak. Ya, hal ini bisa lemak. Tidak memiliki kutub positif ataupun negatif. Itu yang non polar. Jadi yang non polar yang paling baik untuk terjadi absorpsi. Absorpsi obat ini sebetulnya sederhananya obat itu diserap. Macam-macam sih sebetulnya. Ya, macam-macam. Ya, mekanismenya. Kalau di lambung saya pikir bisa dibaca aja ya. Dipengaruhi oleh gerakan lambung, aliran darahnya, formulasi atau ukuran partikelnya, hingga faktor kimia. Kimia contohnya ya tadi ada reaksi atau tidak susu dengan tetrasiklin tadi termasuk kimia. Ini rutenya ya, ada enteral. Enteral ini di sini masuk di dalamnya sublingual, oral maupun masuk ke dalam anus. Ya, karena enteral itu sederhananya obat ditaruh langsung ke dalam saluran gastrointestinal. Gastro itu gaster, intestin itu usus. Ya, jadi obat itu gula akhirnya masuk ke dalam lambung dan juga ke dalam usus. Mekanismenya bisa diberikan secara sublingual yang ditaruh di bawah lidah, oral itu yang ditelan. Ya telannya terserah lah. Anda bantu pakai air ya itu tetap telan. Anda pakai pisang ya telan. Anda pakai pepaya ya telan.
Kalau rektum artinya obat itu masuk ke dalam anus. Duh, kenapa Pak kok nggak oral aja? Nah, kalau orangnya misalnya baru nak diminumkan aja, kan ada orang yang super ya. Baru mencium bau obatnya aja sudah pengen muntah. Buru-buru nak suruh nelan. Baru ditaruh di bibirnya aja dia misalnya sudah muntah. Lah berarti harus dicarikan yang lain. Masuk anus Pak? Yo, belum tentu. Kalau obat itu memang nggak boleh masuk anus, ya jangan-jangan kamu masukkan anus dengan alasan gara-gara pasiennya misalnya nggak mau minum. Ya, untuk memodifikasi orang nggak mau minum, bukan berarti Anda lewatkan rektum, lah itu ya keliru. Yang paling bisa itu, oke, Bapak kalau ternyata nggak bisa minum gara-gara selalu pengen muntah, kita akan coba cari obat yang sediaannya kapsul. Pernah ya lihat obat bentuk kapsul? Sebab kalau obat bentuk kapsul, dia dibungkus, maka akan terhindar dari bau, rasa misalnya karena terlalu atau kelewat pahit, dan sementara orang nggak suka pahit misalnya, walaupun nggak semua orang loh ya, ada orang yang pahit, dablek aja. Kalau anak-anak bahkan obat itu sampai dikemas, sampai dirasakan yang disukai anak-anak, biasanya rasa jeruk, rasa terus stroberi, kalau rasa durian saya belum pernah dengar. Obat anak-anak rasa durian misalnya, kayaknya belum pernah dengar. Jadi cuman dulu pernah saya dapat cerita dari almarhum Dr. Sayyidun Shah, itu kaprodi kita sebelum Bu Hikayati. Ya, beliau pernah jadi wakil rektor 3, pernah jadi wakil dekan 3, terus terakhir sebelum beliau pensiun meninggal itu pernah jadi kaprodi sebelum Bu Hikayati. PSIK artinya dari jabatan tinggi level rektorat sampai level mungkin kecil kepala prodi pernah beliau emban. Lah itu pernah cerita sama saya, dulu ada perawat di RSMA melakukan kekeliruan. Obat yang semestinya dimasukkan ke dalam anus sama pasiennya disuruh diminum. Wah, ini kan ngaco ya. Artinya kalau prinsip 5T tadi dia tidak tepat apa? Tepat apa itu? Tepat cara atau tepat metode. Mestinya oral, salah. Mestinya anal atau anus atau rektum, dia diberikan oral. Lah ini ngawur. Ngawur. Ya, nanti jangan pula. Dan setahu saya obat-obat anus itu memang sediaannya lebih besar, biasanya kayak ukur jari. Intinya kalau diminum itu kayaknya nggak sopan lah. Karena memang obat oral ini ya lebih besar. Terus sediaannya kayak apa ya, besar, terus ujungnya runcing ya. Mohon maaf sederhananya untuk dimasukkan ke dalam anus gitu loh ya. Tapi faktanya pernah terjadi, dalam hal ini mungkin pengetahuannya yang mungkin yang keliru ya. Keliru. Pengetahuannya bagus kok Pak, tapi mungkin ternyata dia sedang kalut, ada masalah psikologis. Dari rumah kena marah kucingnya misalnya kan. Nah, sampai rumah sakit ternyata ketemu pasien yang persis kucingnya, sama namanya misalnya. Di rumah kucing panggilannya Tukio gitu ya, ketemu pasien namanya Tukio juga. Nah, jadi pelampiasan. Akhirnya kerjanya nggak konsen, obat yang mestinya masuk ke dalam anus dimasukkan melalui mulut. Yang kedua sublingual, yang di bawah lidah. Ini contohnya isoprenalin boleh. Tadi ISDN, isosorbit dinitrat boleh. Termasuk gliserin trinitrat. Kelebihannya, ya absorpsinya cepat, stabilitas obatnya lebih stabil, terus terhindar efek lintas pertama. Tapi kerugiannya inconvenient, tidak nyaman. Ada orang yang ketika diberikan obat di bawah lidah, pasiennya itu nggak nyaman, ngeluh. Dosis yang hanya bisa diberikan hanya kecil, karena kalau dosis lebih besar nggak boleh.
Terus kadang-kadang obatnya itu enggak unpleasant, tidak menyenangkan ya bagi pasien terhadap beberapa obat. Ada lagi oral, kalau ini sangat banyak, ya, untungnya atau kelebihannya convenient, itu nyaman. Ya. Bahkan can be self, artinya pasien itu bisa melakukan sendiri, apalagi kayak solusi Anda. Masa misalnya cara minum obatnya melalui oral masih perlu diajari kepada Anda. Begini ya, anak-anak, cara minum obat secara oral. Ambil obat pakai tangan kanan. Sediakan air, minum gemblung. Jadi maksudnya kalau untuk level ya seperti Anda, masa kalau dikasih tahu diminum 3 kali sehari, masih nanya. Minum itu gimana, suster? Oh, semprol. Convenient. Absorpsinya itu sepanjang jalur pencernaan dan biasanya murah. Ruginya kadang-kadang tidak efisien, pas efek juga nggak bisa dihindari. Ada kalanya obat itu bersifat iritasi, ya, iritasi terhadap mukosa gaster. Nanti khawatirnya dampaknya jangka panjangnya bisa terjadi gastritis atau mah, atau paling tidak bisa juga keluhan mual dan muntah. Terus kerugiannya ya, kerugian dari oral banyak ternyata. Yang selanjutnya yang keempat ya, tadi nah ini tidak efisien, terus terkena fast effect. Yang ketiga iritasi untuk obat-obatan tertentu bisa berdampak mual muntah, bahkan jangka panjangnya boleh jadi terjadi gastritis. Yang keempat, kerugian dari obat oral itu adalah obat bisa rusak oleh asam lambung atau jus lambung, jus pencernaan. Jadi kalau diminum ternyata kalau obat itu dirusak oleh asam lambung, nanti sampai ke organ target misalnya di ilium lah tinggal sedikit, apalagi sampai habis, berarti nggak nimbul efek. Kelima, efeknya untuk terlalu pelan. Jadi kalau untuk emergensi atau kasus-kasus yang namanya emergensi atau gawat darurat itu setahu saya gini definisinya dulu. Yang saya tahu tentang gawat darurat adalah gawat darurat adalah kondisi yang mengancam jiwa, harus mendapat pertolongan segera, ya, agar tidak terjadi kecacatan atau kematian. Seru kan? Jadi kalau orang gawat darurat itu satu, dia harus mengancam jiwa. Jadi kalau nggak mengancam jiwa, itu nggak masuk kategori gawat darurat. Dikejar macan itu termasuk darurat. Mau dikejar macan kok. Kalau ketangkap kan resikonya mati karena tertekan macan. Kecuali kalau setelah ketangkap macannya ngomong, aku itu pengen berkawan dengan kamu. Itu macan jadi-jadian. Jadi dia kondisi yang mengancam jiwa. Yang kedua, harus mendapat pertolongan segera. Kondisi yang kedua, karena mengancam, dia harus segera dapat pertolongan. Bila tidak, pilihannya dua, cacat atau wafat. Seru kan kalau masuk kategori emergensi. Nah, untuk obat yang oral itu kalau digunakan dalam kasus-kasus emergensi terlalu lambat. Artinya kalau begitu berarti dicarikan obat yang cepat. Makanya kalau orang serangan jantung sampai nyeri dada biasanya dikasih obat penurun nyeri yang diletakkan di bawah lidah. Masih nggak oke, naik kelas Valium. Terus kalau orang sesak napas maka di inhalan. Ya. Kalau misalnya pasiennya gawat darurat, obatnya bisa IV, lah kasih secara intravena. Karena itu kerjanya cepat. Unpleasant, ini sebetulnya untuk beberapa obat ternyata menimbulkan rasa tidak enak. Dan terakhir,
ketidakuntungannya ya, atau kerugiannya obat secara oral itu adalah tidak bisa digunakan untuk pasien yang unconscious, yang tidak sadarkan diri. Anda jangan sampai lo ya, pasien tidak sadar terus kemudian, ayo Pak minum. Saya tunggu loh ya Pak ya, obat saya taruh di samping Bapak, nanti 10 menit kemudian saya absen, saya datangi lagi. Awas kalau Bapak enggak minum. Itu yang buyan itu perawatnya itu. Sudah tahu pasien nggak sadarkan diri, ngasih obatnya cuma disediakan, ditaruh di samping tempat tidurnya pasien, terus 10 menit kemudian didatangi, Bapak masih double, kok masih belum diminum toh Pak? Lah yang buyan karena perawatnya. Karena memang orang pasien yang tidak sadar nggak boleh diberikan minum obat secara oral. Kalau pasien nggak sadar, masih mungkin diberikan secara rektal atau anal. Cuman pertanyaannya, boleh nggak obat itu diberikan rektal? Ini juga harus tepat cara. Nah ini rektal. Unconscious bahkan malah boleh. Jadi pasien yang tidak sadarkan diri, itu obat diberikan secara rektal, ya nggak sadar, ya nggak ngefek. Pokoknya anusnya tahu, masukin obat lewat situ. Nggak buka, terjang, gitu ya. Ya, lagi itu kan, dorong. Nah ya, artinya pasien tidak sadarkan diri, obat unconscious nggak masalah. Nggak sadar, nggak sadar, masuk Pak, kira-kira begitu. Untuk anak-anak, itu juga lebih pas, karena anak-anak misalnya disuruh minum, nggak mau, nangis, dan seterusnya. Ternyata obat itu boleh diberikan secara rektal, mungkin bisa lebih bagus. Jika pasien mual muntah, ya, terus mudah untuk mengakhiri paparannya, ya kalau mohon maaf setelah dimasukkan, aduh piru, waduh ini tadi nggak boleh secara rektal, kok saya masukin ke rektal, ya udah pasiennya aja diajak kerjasama, Pak segera masuk ke WC Pak, terus Bapak berkreasi sedemikian rupa, yang penting Bapak keluar BO-nya lah, sebetulnya tujuannya bukan BO-nya, ngaku aja perawatnya salah, obatnya sudah terlanjur masuk ke dalam anus. Nah, ketika BO kan insya Allah membawa serta keluar lagi obat yang masuk ke dalam anus tersebut. Artinya mudah untuk mengakhiri paparannya. Absorpsinya mungkin bervariasi. Untuk obat tertentu memang cocoknya diberikan lewat situ. Contohnya laksatif atau pencahar. Contoh merek dagangnya Dulcolax. Terus obat yang iritasi nggak boleh. Parenteral itu bisa IV, bisa IM, bisa SC, ya dan seterusnya, bisa anhalan. Nah ini contoh posisi menusuknya. Kalau IM biasanya, lah ini. Memang secara literatur atau dalam akademisi, ya memang IM itu sering identik dengan posisi jarum saat ditusukkannya tegak lurus. Kalau IV memang miring, ya, ya. Tapi sebetulnya mau miring nggak miring itu SC tegak lurus ternyata masuk ke dalam pembuluh darah. Miring ternyata jarumnya terlalu panjang, kegedean, masuk ke dalam otot, bukan IV lagi, namanya intramuskuler. Nah kalau subkutan memang dia dangkal, biasanya kalau Anda cabut rambut kulit Anda, maka itu sebetulnya istilahnya apa ya, akar dari rambut Anda. Sini.
Dalam hal ini perlu diperhatikan presisinya, akurasinya, karena kita masuk ke dalam pembuluh darah, mencederai, membuat luka, atau membuat pintu masuk ke dalam kulit, maka harus betul-betul. Karena kalau kebablasan juga nembus pembuluh darah, kalau kurang masuk ternyata tidak pas ke dalam vena, maka berubah statusnya, bukan IV lagi. Terus jumlah besar sebetulnya bisa diberikan, ya, tapi bisa juga menimbulkan masalah-masalah yang lain sebetulnya. Terus resikonya ini sebetulnya yang harus diperhatikan. Karena kalau sekali Anda masukkan obat ke dalam pembuluh darah, sulit sekali mengakhiri paparannya. Misalnya saya nyuntik, terus baru nyadar, aduh keliru. Walaupun kita sudah masukkan baru misalnya sebut saja 20 mili, 20 mili terbanyak ya. Misalnya kita baru masukkan misalnya sebut saja setengah mililiter, itu tetap nggak mudah untuk mengeluarkan. Intinya sulit sekali. Sebab begitu obat kita masukkan ke dalam pembuluh darah, langsung bereaksi. Sehingga sulit untuk mengakhirinya, maka dari itu pastikan harus betul-betul. Intramuskuler itu absorpsinya bisa cepat, terus repositori dan ya kerjanya pelan. Sebetulnya ada literatur mengatakan intermediate tadi. Terus bisa juga menimbulkan nyeri pada saat diinjeksi. Subkutan bisa dibaca saja mungkin pertimbangan waktu. Jam 8.44. Sebetulnya kalau dari waktu udah lewat. Dikit lagi ya, biar sama dengan kelas yang ya, A. Nanti tinggal penggolongan obat. Inhalasi itu yang dihirup biasanya bentuknya gas. Nah, terus inhalasi. Nah ini ada literatur cara pemberiannya dan sampai waktu bekerjanya obat tersebut hingga menimbulkan efek. Intravena sangat cepat, intraoseus itu masuk ke dalam sumsum tulang ini juga sangat cepat. Endotracheal 2-3 menit, inhalan 2-3 menit artinya juga sangat cepat. Sublingual juga sangat cepat. Ya, bahkan kalau ada yang mengatakan bekerjanya cepat tadi ada 3 ya, IV, inhalan, dan sublingual. Tapi di sini ternyata endotracheal dan juga intraoseus itu sama, bekerja cepat juga. Subkutan itu 15-30 menit, IM 10-20 menit, rektal itu 5-30 menit, ingestan itu istilahnya ditelan 30-90. Cara menghambat biasanya kalau di rumah sakit atau di klinis tambahi adrenalin. Ya, agar menghambat absorpsinya biasanya obat tersebut ditambahkan atau di metodenya ditambahi adrenalin atau noradrenalin. Adrenalin itu istilahnya epinefrin, noradrenalin istilah lainnya adalah norepinefrin. Yang kedua, untuk menghambat absorpsi bisa memberikan obat suntikan dalam bentuk slow release. Ya, sebetulnya kalau mohon maaf, setahu saya mungkin para dokter akan menghindari untuk memberikan obat secara suntikan pada saat beliau praktek. Dibanding misalnya buka di klinik dengan di rumah sakit, maka saya yakin dokter seandainya harus memberikan obat secara suntikan itu akan lebih pede di rumah sakit. Kenapa? Karena kalau di rumah sakit pertimbangannya
alatnya lengkap, kalau ada masalah kegawat daruratan maka bisa ditanggulangi bersama-sama. Tapi kalau di klinik, apalagi pasiennya pulang, baru jalan setengah jam kemudian, misalnya saya Sigit berobat di Rumah Sakit Bari, di klinik misalnya Kertapati, di Sonte saya pulang, lewat tol setengah jam sudah nyampe Layo. Ternyata misalnya sampai Layo, biut, terus pingsan, nggak sadarkan diri. Nah itu kalau dibawa ke Palembang lagi, jangan-jangan nggak ketolong. Ya, maka untuk meminimalisir bala, ya bentuknya yang lebih kecil. Mungkin itu, ini ada beberapa, kalau ini kayak semacam statement aja, tidak ada metode tunggal untuk pemberian obat yang sebetulnya ideal untuk beberapa obat. Sekarang ada pertanyaan. Nih. Benar atau salah? Yang bisa jawab angkat tangan, terus kalau benar pulang duluan. Yuk. Izin, Pak. Izin, Pak. IC merupakan contoh cara pemberian obat secara parenteral. Benar atau salah? Benar, Pak. Benar, Pak. Benar, ya. Levodopa merupakan obat yang bergerak secara difusi pasif. Salah ya? Salah. Transport aktif. Aktif. Tetrasiklin boleh diberikan bersama dengan susu? Enggak, Benar Pak. atau salah? Salah, Pak. Pemberian obat secara IV dapat menghindari fast metabolisme? Nah, kan IV tadi 100% bioavailability-nya. Ya, tadi benar. Anemia perniciosa dapat terjadi bila ilium mengalami gangguan absorpsi. Benar atau salah? Benar, Pak. Benar. Benar, kan? Ilium absorpsi terhadap B12. B12 itu kalau terganggu, orang tersebut mengalami kekurangan vitamin B12. Bisa menyebabkan terjadinya anemia, tapi yang jenisnya anemia perniciosa. Sebetulnya banyak itu anemia defisiensi zat besi. Oh, kalau ini udah IC. Kepanjangan 5T yang tadi ya, tepat dosis, tepat pasien, tepat cara, tepat waktu, dan tepat obat. Tapi PR-nya Anda bukan ini ya. Maksudnya gini, di kelas 1-nya kemarin tak suruh nyari yang 12 tepat atau 12 benar. Karena sekarang literatur yang terbaru untuk obat kehati-hatiannya adalah prinsipnya 12B atau 12T ya boleh lah. Intinya 12 benar atau 12 tepat. Mohon dicari, saya yakin sebetulnya yang 5 ini masuk. Ya, saya kok yakin. Tinggal cari yang 7 sisanya. Ya, yang enggak untuk tuh dicari aja lah. Siapa tahu nanti kalau pertemuan berikutnya saya tanya, moga-moga sudah ngerti. Ya. Apa saja faktor yang mempengaruhi absorpsi obat? Banyak Pak di depan. Ya, berapa menit obat akan menimbulkan efek pada SC? 15 sampai 30 menit. Apa keuntungan pemberian obat? Per orang murah. Ya, salah satunya. Salah 2, salah 3-nya ada di slide, Pak. Ya, betul. Ya. Terus, apa saja kontraindikasi pemberian obat secara rektal? Cari di slide. Kalau nggak ada, timbang Google, Pak. Nah, wes ya. Dah, ini pertemuan berikutnya penggolongan obat. Baik, dari waktu, mohon maaf, sudah 8.50. Tapi sebetulnya saya yakin ini hari Sabtu kayaknya tidak ada yang ngajar yang lain ya. Terus, tidak perlu diekspos untuk pertemuan kita hari ini. Saya cuma khawatir kalau Anda ekspos ternyata malah merugikan Anda sendiri, terutama saya. Karena hari ini mungkin hari libur, tapi kita mungkin karena kesepakatan kita menyelenggarakan perkuliahan. Ya, mohon maaf, moga-moga ketemu lain waktu sudah sesuai waktunya. Di kelas B sebetulnya ada spot kosong yaitu di kelas A ya. Kelas A ada spot kosong di hari Selasa jam 8 pagi. Ya, artinya kalau saya mau pakai di situ, tapi berarti saya harus ngomong 2 kali sebagaimana seperti ini ya. Kelas A sudah, kelas B baru hari ini. Tapi kalau ingin bersama-sama mungkin saya kalau nggak salah setiap hari Rabu jam 3.
sebetulnya dari jamnya saya kurang suka karena belum lama dari jam tersebut nanti ketemu sholat asar. Itu sebetulnya yang saya secara pribadi kurang suka. Kalau kayak di seandainya kelas B ini jam hari Selasa kosong juga sama dengan kelas A, mungkin saya langsung ngecup hari itu aja dari jam 8 sampai 9.40 terus pagi, dan pagi secara pribadi saya senang karena masih fresh. Baik, ada pertanyaan? 5, 4, Pak, mau bertanya 3. satu, Pak. Satu Ya, aja, Pak. silakan. Yang masalah Pak Jokowi tadi tuh, Pak, yang obatnya itu terlalu landai menyuntiknya tuh, Pak. Itu kan kata Bapak tadi kan harus intramuskular kan, Pak. Nah, itu kenapa, Pak, vaksin itu harus ke intramuskular, Pak? Kenapa enggak di ini kalau misalnya Baik, itu, oke. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, saya insya Allah udah nangkep. Ini contoh gambar, saya akhirnya naikin lagi ya slide-nya. Ini IM. IM memang secara literatur seringkali misalnya dalam pembelajaran yang saya tahu posisi jarum dianjurkan memang tegak lurus. Ya, tegak lurus. Tapi sebetulnya selain caranya yang tegak lurus, kita juga harus ingat tadi ukuran jarum. Karena faktanya jarum itu ada yang panjang dan fisiknya lebih besar, ada yang lebih pendek dan fisiknya memang lebih kecil, yang saya bilang pakai nomor tadi. Jarum 26 jelas lebih kecil ketimbang jarum yang nomor 24. Jarum 24 pasti lebih kecil daripada jarum 22 dan seterusnya 20, 18, 16 ya. 14 insya Allah nggak ada. 14 itu ideal biasanya kateter, tapi kateter satuannya bukan go. Kateter itu satuannya French. Ya. Jadi jarum, mungkin saya lebar sedikit ya. Jarum memang pengecualian dalam dunia apa ya, misalnya kedokteran ya. Dia justru kalau nomornya semakin besar, fisiknya malah makin kecil dan makin pendek. Terus ada lagi satu lagi yang justru nomornya makin besar tapi fisiknya makin kecil. Ada yang tahu apa? Selain jarum. Ada yang tahu? Selain jarum dalam dunia kesehatan atau kedokteran, maka nomornya semakin besar atau ukurannya semakin besar, maka dia akan semakin kecil. Selain jarum apa? Aduh, silakan berkomentar kalau ada yang tahu. Kalau jarum biasanya gabungannya sama apa? Bayangkan kalau Anda punya jarum di rumah itu atau di kos-kosan, dia gabungannya sama benang. Ya, sama benang. Tapi ya nanti jangan mikirnya benang jahit, Pak. Ya kalau di medis ya benang yang dimaksud ya benang bukan benang jahit yang kayak di rumah Anda, bukan. Ya jahitnya bukan benang basing, ya benang pengobatan atau benang akromatik. Kalau misalnya kaitannya dengan estetika, misalnya ada anak terus kalau kemarin mohon maaf anaknya teman saya ada yang istilahnya terbentur jatuh atau gimana terus bibirnya. Nah itu kalau jahitnya pakai jarum benang basing, apalagi dia cewek, itu kan menyangkut kalau tumbuh besar nanti gadis, menyangkut keindahan, kecantikan, keayuan. Nah ya, jadi kalau basing nanti bisa nyesel ya orang tuanya punya anak misalnya tampilannya justru makin jelek, misalnya pasca dijahit, artinya nggak basing, artinya benangnya tadi akromatik. Ini ngomong apa ya? Tapi selain dua hal tersebut, setahu saya ya kayak lumrahnya atau lazimnya dalam kehidupan sehari-hari, semakin besar nomornya itu semakin besar. Ya kayak Anda aja lah. Baju nomor 15 pasti lebih gede daripada nomor 14 atau 14,5. Sepatu 40 pasti lebih gede daripada 39 atau 38. Ya, artinya lumrah. Sandal nomor 10 pasti lebih gede daripada nomor 9 kan? Ya. Tapi itu kan bukan dunia kedokteran. Kalau kedokteran itu contohnya apa?
Ya kateter. Itu nomor 14 pasti lebih besar daripada nomor 13 ya. Apalagi kanul untuk ngisep misalnya. Ya itu makin besar nomornya makin besar. Handskun semakin besar nomornya 7,5 pasti lebih besar dibandingkan nomor 7. Nomor 7 lebih besar daripada 6,5. Yang penting kayak Anda harusnya tahu nomor ideal untuk tangan Anda. Karena nanti nggak lucu aja. Misalnya Anda, tadi yang nanya siapa? Lina. Lina misalnya untuk ukuran cewek badannya nggak terlalu besar, tangannya juga nggak terlalu besar. Oke, ngambil handscoon nomor 8. Wow, ya nanti kelihatan super glombiornya ya. Ya kayak ondel-ondel gitu ya, kegedean. Tapi kalau Anda ngambil paling kecil, nanti maksud diri waktu masang sampai sobek. Nggak masuk ya. Sebagaimana Anda pakai sepatu, saya yakin pasti punya nomor ideal. Ini kebetulan yang terlihat di laptop saya, bawahnya Lina, Naufal Sawalu. Mungkin Sawaludin ini teman saya. Naufal Sawalu, nomor sepatunya misalnya berapa? 48? 40, Pak. 40. Lah kamu dipakai 42 ya nggak enak. Dikasih 39 ya sesak, nggak enak ya. Demikian juga kalau misalnya Anda pakai handskun, ya harusnya udah hafal. Handskun saya idealnya berapa. Ya, jadi nanti kalau misalnya di klinis, misalnya ada tindakan yang membutuhkan handskun, harapannya handskunnya pun sudah dicocokkan. Balik ke pertanyaannya, kasusnya Pak Jokowi. Kenapa IM? Nggak tahu pertanyaannya tadi apa ya. Sinovac jangan-jangan memang udah merilis vaksin dia, kan ini yang dipakai Pak Jokowi itu Sinovac kan. Saya cuma mau ngajari juga ya, ini ilmu ya, bukan saya provokator loh ya. Pernah baca efikasinya Sinovac? Berapa? Tuh, kamu ini info-info kayak gini kok malah nggak pernah dibaca ini gitu. 60%, Pak. 60. Baik, Anissa nawar berapa? Naufal nawar 60%. Anissa nawar berapa? Anissa Larasati. Ya, mungkin sama, Pak. Oh sama, itu paling aman jawabannya. Baik, siapa lagi ya? Ini yang terlihat di laptop saya, Rina tadi sudah, Anissa sudah, Naufal sudah. Ayo, siapa lagi ya? Coba saya lihat di partisipan. Oh sekarang Jupita, ada nggak ini orangnya? Jupita Astuti. Tolong di unmute. Halo, Jupita? Jupita? Ya, silakan Jupita. Nawar berapa? Efikasi vaksin Sinovac. Sudah di unmute tapi nggak jawab-jawab. Layarnya cuma warna hitam di saya. Halo, Jupita? Berapa efikasinya vaksin COVID-19 yang dirilis oleh perusahaan Sinovac Cina? Nawar basing-basing nggak apa-apa. 50% mungkin, Pak. 50%. Terakhir. Karena ketiga-tiganya belum ada yang benar. Sikok lagi lah. Desi Ratnayu. 65%, Pak. 70. 65 lah itu. 50,4, Pak. Ada komanya kok. 50,3. 3,3. Nah, 50,4. Itu yang paling benar. Itu di apa? Ya mungkin siapa tadi yang jawab? Gufron ya. Mungkin saya yakin Gufron udah browsing itu. Ya 65,3. Lah sekarang umpama cekal. Saya coba Gufron saya tanya. Apa arti efikasi apa, Pron? Efektifan ininya, Pak, apa namanya? Vaksinnya itu, Pak. Maksudnya gimana? Kan yang kemarin ada relawan itu, Pak, di uji coba. Oh, iya. Dari berapa itu yang apa namanya? Yang efektif itu berapa persennya gitu, Pak. Yang dicoba di relawan vaksin kemarin. Baik. Lumayan lah menurut saya. Saya kasih contoh efikasi itu begini.
Ada 100 orang relawan misalnya yang mau minum obat tadi, atau bukan diminumkan tapi ini, yang divaksin disuntikkan ini, 100 orang dikasih vaksin. Terus potensinya terjadi istilahnya enggak COVID itu kalau versinya 65,3% berarti sekitar 65 orang. Ya. Yang sisanya berarti sekitar 35 masih potensi lagi. Dibandingkan dengan misalnya orang yang tidak mendapatkan vaksin, terus dia karena tidak dapat vaksin ya potensi terjadinya COVID. Ya, COVID. Jadi kalau begitu Pak, kalau nilai 65 ini ya udah bagus tapi belum. Nah, ya Anda bisa nilai. Kalau di Unsri itu mengatakan A itu 86 sampai 100, Anda kalau dapat nilai 86, 87, 88, 89 hingga 100 itu nilainya A. Kalau Unsri mengatakan B itu 71 sampai 85. Ya, dulu kalau di kami level mahasiswa itu mendingan 71 daripada 85 karena sakitnya itu di sini. Nah, itu kalau versi mahasiswa ya. Karena ternyata 85 kan paling nanti kepikiran, tinggal sikok lagi aku ini dapat A. Tapi kalau 71 insya Allah ikhlas lahir batin itu, wes nggak apa-apa saya B. Ya, ngomong baik Mbak, mau 71 kamu itu naris sih kalau terpleset. Ya, artinya ridho banget. Baik, efikasinya. Jadi kalau begitu ya Anda bisa mikir aja. Kalau masih 65, sebab kalau vaksinnya saya perusahaan lain kan pernah saya baca itu Pfizer ya. Tulisannya PHIVR ya. Pokoknya Pfizer atau pokoknya gimana lah. Itu sampai 95%. Terus kenapa pemerintah milih itu, Pak? Tanya aja sama pemerintah, jangan sama saya. Kalau kamu nanya sama saya jawab yang seperti tadi. Nah, tinggal umpama saya presidennya, kira-kira saya akan milih yang 95%, bro. Nah, ngapain milih yang 65%? Tapi duitnya nggak ada, nah itu masalah. Ini kan ngutang, Pak. Hati-hatilah, makanya mohon maaf ya. Mungkin termasuk saran saya, ini juga ilmu, kita tidak boleh a priori dengan politik. Ngemeng-ngemeng kamu kemarin milih enggak? Milih enggak Prisma kemarin? Milih, Pak. Nah, milih. Ya boleh. Pilih, Pak. Ya, jangan kita golput, ya pilih. Saya bayangin kalau mikirnya kayak Anda golput semua. Seunsri golput semua, lah kasihan. Ada 2 pasang calon presiden mahasiswa ngoceh kemana-mana, masarkan diri kemana-mana. Ternyata waktu pemilihan, zong. Si pasangan 1 dapat 0, pasangan 2 dapat 0. Karena tidak ada seunsri yang pilih semua. Mabuk. Dah, balik ke pertanyaannya. Jadi untuk menentukan IM, IV, SC, dan seterusnya, itu saya yakin itu jatahnya perusahaan yang rilis obat. Sehingga yang merilis obat itu bisa ngomong, ini memang idealnya IM, berarti di etiketnya atau dibungkusnya obat, nanti misalnya ditulisi just for IM. Biasanya kalau di obat itu terbaca oleh saya tuh misalnya IV only. Kalau IV only berarti kan hanya IV saja. Artinya nggak boleh diberikan secara oral, tidak boleh diberikan secara anal, apalagi tidak boleh diberikan secara IC, SC, terus misalnya IM. Nah, Sinovac jangan-jangan ngerilisnya hanya diberikan secara IM. Berarti kalau vaksinnya tersebut secara IM, ya jangan diberikan secara selain IM. Terus pertanyaannya apa tadi? Ya coba, masih udah terjawab atau belum? Mana Linanya? Pak, Hah? pertanyaan Pak. Benar Pak, kenapa harus di IM gitu Pak? Oh iya. Dan kalau salah, kenapa diulang Pak? Tidak bereaksi gitu ya Pak? Kalau salah kok diulang? Lah, kira-kira perlu diulang enggak kalau salah? Sekarang saya ajak berpikir aja berdasarkan slide yang tertera di hadapan Anda. Mestinya yang benar ini A. Saya lihat kursornya ya, IM ke sini.
Ternyata misalnya dokternya baru masukkannya karena miring, ternyata gambar yang B aja lah, yang tengah. Karena kalau yang O atau yang C misalnya, ya B atau C, masuk ke dalam pena atau masuk ke dalam subkutan. Berarti kalau B ini secara SC, C ini secara IV. Berarti obat ini yang B sama C nggak masuk ke dalam otot. Kita harus ingat bahwa kalau obat itu idealnya masuk otot, ya memang cara yang paling pas ya harus masuk ke dalam otot. Kalau obat itu misalnya ideal bekerjanya di dalam pembuluh darah, artinya beredar melalui sirkulasi darah, ya memang obat itu bekerja idealnya memang di dalam sirkulasi darah. Obat itu misalnya bekerjanya dalam subkutan, ya berarti obat tersebut bekerja baiknya di dalam subkutan. Ya, jadi kalau misalnya ini salah, apa perlu diulangi? Ya, rasanya pas kalau diulangi. Kenapa? Karena obat tersebut yang semestinya bekerja baik di otot, ternyata kita masukkan ke dalam subkutan, nanti tidak bekerja optimal. Sehingga dia tidak mendapat dampak positif atau dampak yang diinginkan dari tujuan obat tersebut diberikan kepada pasien. Cuman kalau kemarin Jokowi diulang atau tidak, saya kurang tahu karena ada yang mengatakan itu hoax. Nah, coba nanti sampai baca lagi di Mbah Google. Apa betul Jokowi diulang lagi? Kalau diulang lagi, nah berarti jawaban saya tadi cocok. Karena ternyata tindakan pertama dia salah, tidak masuk ke dalam otot. Nah, sekarang diulang supaya obat tersebut betul tepat diletakkan di dalam otot. Mungkin itu ya. Mohon maaf kalau ada yang keliru. Cukup aja ya. Udah waktunya udah lewat kok. Nanti takutnya kamu ada yang mau ke Palembang shopping atau apa ya. Nanti ganggu. Terima kasih. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bapak. wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Dadah, Bapak. Enak tuh Pak.